Satu dua. Tes satu dua. Ya, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa sebangsa dan setanah air, khususnya mahasiswa saya di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Apakah suara saya bisa terdengar jelas? Anak Mbak Yui sudah bergabung. Untuk mahasiswa saya, apakah suaranya bisa didengar dengan jelas? Mohon info. Risma. Baik, terima kasih. Aneke Mbak Yul sudah bergabung. Tepat pukul 8 baru saya mulai paparan tentang bagaimana merancang sebuah raperda dengan menggunakan tahapan-tahapan analisis yang sering saya paparkan pada beberapa live di Turiman TV untuk Indonesia melalui aplikasi TikTok. Jangan lupa tap layar Anda, karena dengan Anda membuat tap dengan tangan saudara di layar ini, maka TikTok saudara akan dilihat profilnya, dan tentu karena jika dia tertarik dia akan masuk ke dalam TikTok saudara, melihat apa yang saudara upload. Contohnya seperti ini, saya membuat tap. Nah, dari sini bisa orang melihat sahabat Anda, kawan-kawan Anda, ya, melihat foto Anda dan melihat dari profil Anda apa yang Anda angkat. Jadi sebenarnya follower nggak perlu dicari, dia akan datang dengan sendiri. Dan yang paling penting adalah video-video Anda yang berkualitas tanpa pelanggaran, baik dari undang-undang IT maupun SOP kode etik dari TikTok. 1 menit, 2 menit lagi kita akan mulai paparan dengan topik yang menarik tentang bagaimana saudara merancang sebuah perda yang merupakan bagian dari materi perancangan perundang-undangan. Mata kuliah ini menjadi penting, materi ini menjadi penting karena di sana, di luar sana, para biro hukum, para bagian legislasi daerah di beberapa institusi DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak banyak memahami hal-hal yang seperti ini. Karena ini adalah perlu pemahaman dan pelatihan khusus legislatif drafting.
Karena sasaran dari materi ini adalah Anda mampu membuat konstruksi hukum terhadap sebuah rancangan yang berkaitan dengan kepentingan daerah otonom, apakah itu kabupaten atau kota. Nah, tentu Perda sebagai produk hukum daerah berkaitan dengan kepentingan daerah otonom. Nah, daerah otonom itu kesatuan masyarakat hukum yang punya batas wilayah dan punya kepentingan terhadap daerah otonomnya, apakah kota atau kabupaten, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga ketika ada produk hukum daerah yang akan mengenai mereka sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, tentu materi muatannya harus mencerminkan aspirasi mereka. Namun aspirasi itu yang diapresiasi di dalam materi muatan perda tidak boleh bertentangan dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan ketika kita merancang peraturan daerah tersebut. Nah, pada tataran ini kita akan berhadapan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang kelak nanti ke dalam format rancangan perda itu masuk pada konsideran perda atau dasar hukum mengingat di dalam konsideran perda. Dan itu tidak mudah untuk mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perda. Perlu melakukan konstruksi hukum, bukan hanya ditempel ya dalam tanda petik, tapi ada metodenya, ada pendekatan analisis ketika menyantumkan dasar hukum. Konsideran mengingat ada aturan SOP-nya, standar operasional prosedur, yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan, pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh wilayah hukum Indonesia. Ketika daerah-daerah otonom yang diwakili dengan dua kekuasaan, yaitu DPRD dan kepala daerah, digabungkan menjadi namanya satu konsep pemerintahan daerah, atau kita masukkan ke dalam konstruksi hukum X sama dengan A ditambah B. X itu adalah pemerintahan daerah dengan menggunakan aliran A itu DPRD, B itu kepala daerah. Dua-duanya punya kekuatan, punya kekuasaan dalam merancang produk hukum daerah yang namanya peraturan daerah. Karena itu, rancangan peraturan daerah bisa datang dari kepala daerah dan bisa datang inisiatornya dari DPRD. Di kepala daerah
ada SOP sendiri, di DPRD juga ada SOP sendiri, Standar Operational Procedure. Di sana ada Badan Legislasi Daerah. Sedangkan di kepala daerah itu sudah diatur bagaimana mekanisme mengajukan rancangan peraturan daerah. Kalau kita buat perbandingan antara dua SOP dalam merancang peraturan daerah yang berkaitan dengan kepentingan daerah otonom tersebut, kalau dibandingkan di komparatif, itu SOP di eksekutif di kepala daerah itu lebih panjang daripada di DPRD begitu. Sehingga ini menjadi sebuah kesempatan bagi rekan-rekan di DPRD, anggota DPRD, kalau dia paham SOP ini, dia akan mengambil inisiatif merancang perda. Namun dia akan berhadapan dengan pandangan praksinya ketika menanggapi, merespon, mengeksplorasi materi muatan raperda yang diajukan oleh anggota-anggota DPRD, karena itu ada tata tertibnya, ada SOP-nya. Nah, inilah pekerjaan dari Sekretariat DPRD, Sekju Badan Legislasi Daerah dengan persetujuan Ketua DPRD untuk mengajukan raperda untuk masuk ke dalam program legislasi daerah, baik yang sudah diprogramkan maupun dalam keadaan yang sangat penting, dan itu mengapresiasi aspirasi dari masyarakat hukum yang tadi, yaitu daerah otonom. Saudara-saudara, mahasiswa dan para pencinta live Suriman Corner untuk Indonesia, untuk memudahkan, saya akan membalikkan kamera ini ke bahan materi agar tersampaikan kepada saudara. Baik. Sudah kelihatan? Mohon info. Ya, sudah kelihatan? Mohon info. Desnia Skinsker, Bunda Fitri, mahasiswa saya yang hadir. Assalamualaikum, Ari Imran Apriansyah Hukum UMP hadir Pak. Ya, bagus. Saudara hadir. Konstruksi hukum, saya ambil sampel satu saja yang lagi menjadi pembicaraan publik di Kota Pontianak, yaitu konstruksi hukum rancangan peraturan daerah tentang percepatan pembangunan infrastruktur dengan sistem KPBU. Ya, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Kalau raperda ini diapresiasi oleh DPRD dan pemerintah daerah, maka materi muatan di raperda ini baru pertama kali di Kalimantan Barat, tapi untuk Indonesia sudah banyak diterapkan di daerah otonom lain, Nusa Tenggara Barat, Surakarta, Jawa Barat, ya. Tapi dalam hal percepatan infrastruktur yang agak nilainya 1M, 2M atau 3M, tidak sampai ke 1 triliun. Ya. Nah, berbicara tentang konstruksi hukum, beberapa hal yang perlu saudara pahami, bahwa hukum itu ada konstruksinya. Nah, kita mencoba untuk merekonstruksi apa yang direkonstruksi, yaitu materi muatannya. Apakah materi muatan tersebut
ya berkaitan dengan kepentingan daerah otonom itu. Di mana kita bisa membaca kepentingan daerah otonom tersebut. Kepentingan daerah otonom itu diproduk di dalam perda juga yang namanya RPJMD, Rencana Pembangunan Menengah Daerah. Ada juga RPJMP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, RPJP. Nah, itu adalah diperdakan. Nah, sehingga ketika kita melihat materi muatan yang akan diatur di dalam perda itu, maka saudara mau tidak mau ya mendownload RPJMD dari daerah otonom tersebut. Apakah ada kaitannya dengan materi muatan perda yang akan kita buat, yang akan kita rancang? Mengapa demikian? Karena di RPJMD itulah program-program pembangunan, salah satunya yang berkaitan dengan infrastruktur, tergambarkan di RPJMD. Namun tidak cukup kita melihat RPJMD sebuah daerah otonom, kabupaten, kota. Kita harus mendownload lagi, mengeksplorasi produk hukum daerah yang akan berkaitan dengan materi muatan perda kita. Contoh, kan judulnya ini adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dengan Sistem KPBU. Di situ ada beberapa yang perlu diperjelas. Pertama adalah percepatan pembangunan. Kenapa dipercepat? Nah, tentu ini berkaitan dengan kebutuhan daerah otonom itu. Sejak kapan membutuhkan percepatan itu? Nah, apakah sudah 5 tahun, 6 tahun ditunggu oleh masyarakat di daerah otonom itu? Kemudian yang kedua adalah infrastruktur. Infrastruktur itu ya berkaitan apa yang akan dibangun. Ya, baik. Apa yang akan dibangun infrastruktur itu? Apakah infrastruktur jalan, infrastruktur yang berupa bangunan penghubung yang namanya jembatan, atau infrastruktur listrik? Apakah infrastruktur berkaitan dengan gedung sarana pendidikan, atau infrastruktur di bidang pertanian, bendungan misalnya, ya irigasi, atau infrastruktur jalan. Nah, jalan ini pun harus kita berkaitan dengan peraturan perundang-undang lain. Mau tidak mau saudara mendownload undang-undang tentang jalan yang terbaru. Dibuat konstruksi hukum, dipetakan dulu, dieksplorasi. Nah, itu ada metodenya. Ya, tidak semua pasal saudara baca, tapi pasal-pasal yang berkaitan dengan materi muatan perda kita. Begitu. Kemudian variabel antara dari dua konsep itu, ya percepatan pembangunan infrastruktur, ada sistem KPBU. Apa itu KPBU? Kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nah, mau tidak mau kita download lagi regulasi yang berkaitan dengan dengan KPBU. Itu ada di Peraturan Presiden 38 2015, di mana di Peraturan Presiden ini membuka peluang kepada daerah otonom untuk membangun infrastruktur dengan dua skema. Apakah inisiatifnya dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat? Lalu kalau ini dipilih metode ini, sensitivity
translated, ya metode ini yaitu diambil inisiatifnya dari pemerintah daerah dan DPRD, apa akibat hukumnya, gimana SOP-nya, kan begitu. Tapi badan usaha juga diberi kesempatan ya dalam bentuk perseroan terbatas untuk membangun infrastruktur di daerah otonom. Karena dia ingin menanamkan investasi, bukan memberikan hutang kepada daerah otonom, tapi ingin peduli membangun investasi di daerah. Karena mereka paham, mereka peduli, tapi daerah otonomnya, DPRD dan pemerintah daerah tidak punya kemampuan karena pendapatan asli daerah dan APBD-nya tidak mencukupi. Sedangkan infrastruktur yang akan dibangun itu sangat membutuhkan dana yang besar, mungkin bisa mencapai 1 triliun atau miliaran. Dari mana? Kalau hanya mengandalkan dari APBD ya atau APBN tidak cukup ya, maka diberilah kesempatan kepada badan-badan usaha dalam bentuk badan usaha milik daerah atau PT di daerah otonom itu untuk kepedulian membangun infrastruktur, tapi bukan meminjamkan dana. Itu skema yang lain, bukan skema KPBU. Ini yang perlu dipahami dulu oleh masyarakat ya. Nah, tentu harus dipahami oleh yang merancang perda itu. Maka itulah yang namanya kita membuat konstruksi hukum terhadap materi muatan yang akan diatur di dalam rancangan peraturan daerah yang akan kita rancang. Jadi tidak semudah yang saudara bayangkan anggota DPRD merancang peraturan daerah dan pemerintah daerah. Perlu ada kisi-kisi pokok pikiran. Ya, nah kalau itu hanya dalam bentuk dukungan program yang mempercepat atau memperkuat daripada pemerintahan daerah, ya saya kira pokok pikiran aja perlu. Tapi kalau dia membebanin, ada restribusi daerah, ada membebanin pajak daerah yang akan memungut sesuatu dari masyarakat, nah itu diperlukan penelitian seberapa penting ya, karena akan membebani nanti kalau dimasukkan jadi produk hukum daerah masuk lembaran daerah, berlakulah fiksi hukum, dia mengikat masyarakat dan akan memungut sesuatu kepada masyarakat, pajak daerah kah, restribusi kah, apalah namanya ya, pembiayaan distribusi izin kah ya, atau penegakan hukum ya. Nah itu tentu harus dengan naskah akademik. Tapi kalau hanya mendukung program percepatan ya yang sudah lama diimpikan, diinginkan oleh masyarakat daerah otonom, maka di samping membuat konstruksi hukum juga ya membuat kisi-kisi narasi, dan narasi itu berkaitan dengan penjelasan-penjelasan norma hukum yang dimasukkan ke dalam materi muatan perda. Artinya ketika kita merumuskan norma itu tidak sembarangan begitu. Ya, karena norma ini akan mengikat masyarakat hukum di daerah otonom tersebut. Kan definisi daerah otonom itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang ada di wilayah di suatu daerah ya, yang punya inisiatif kepentingan sendiri. Ini yang perlu dipahami oleh rekan-rekan, sahabat-sahabat, mahasiswa yang mengambil materi kuliah rancangan peraturan perundang-undangan. Tidak semudah yang dibayangkan di orang awam di luar. Nah, Anda sebagai mahasiswa harus paham hal ini begitu.
Ya, baik. Saudara-saudara, jangan lupa tap-tap dan komentar. Kalau mau bertanya silakan ya di bawah di kolom komentar yang berkaitan dengan topik hari ini, yaitu merekonstruksi rancangan sebuah perda tidak hanya untuk mahasiswa saya keilmuan ini ya, materi ini, tapi untuk publik, untuk masyarakat, untuk Indonesia. Itulah Kuriman Corner TV untuk Indonesia. Baik, saya akan masuk ke bagian pertama. Ya, karena tadi itu berkaitan dengan infrastruktur, dan infrastruktur itu berada di jalan. Ya, menghubungkan antara jalan dengan jalan. Karena yang mau dibangun adalah jembatan misalnya. Misalnya jembatan gitu. Bangunan penghubung, kalau di undang-undang jalan itu namanya bangunan penghubung, ya. Maka mau tidak mau, ya, Anda, saudara mahasiswa, melakukan konstruksi hukum dulu. Membuat analisis yang namanya kategorisasi hukum. Membuat kategorisasi dulu peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau berkorelasi dengan materi muatan produk hukum daerah yang akan dibuat. Jadi tidak asal tempel, copy paste atau studi Bandung dengan daerah lain. Boleh, tidak dilarang kita membuat perbandingan dengan perda-perda sejenis, ya, tentang kerjasama badan usaha dengan pemerintah daerah, entah dari Nusa Tenggara Barat, entah dari Jawa Barat, entah dari Sulawesi Barat, entah dari Papua Barat, entah dari Sumatera Barat, ya. Nah, boleh. Namun, ya, lihat dulu ke dalam apakah dia menggunakan sistem KPBU atau tidak. Karena ada juga, ya, perda yang memberikan peluang kepada pihak ketiga untuk memberikan pinjaman kepada daerah. Itu namanya hutang piutang, bukan investasi. Ini berbeda, sistem KPBU itu lex spesialis dari semua itu. Ya. Nah, oleh karena itu, karena ini berkaitan dengan objek yang akan dibangun adalah bangunan penghubung yang namanya jembatan, tentu dia menghubungkan dua jalan. Apakah jalan tol? Kalau masuk jalan tol itu bagian dari jalan apa? Begitu loh. Apakah jalan nasional? Jalan tol pasti di jalan umum, dan jalan umum itu ditingkatkan dulu menjadi jalan nasional. Jalan nasional, dan jalan nasional itu kemudian dibikin, ya, pengembangan menjadi jalan tol. Jalan tol itu kan jalan yang bebas hambatan. Nah, untuk kota Pontianak contohnya, mana ada jalan tol? Jalan nasional antar daerah kabupaten pun bukan jalan tol, tapi dikategorikan jalan nasional. Nah, pertanyaan yang menjadi permasalahan ketika membangun bangunan penghubung jembatan, dia lewat membayar, itulah namanya tol, berbayar. Tapi ya tidak dia menjadi jalan bagian dari jalan tol, tapi bagian dari jalan. Nah, pertanyaannya kategori yang mana jalannya? Jalan nasional, jalan umum, jalan provinsi, atau jalan kota. Nah, itu namanya kita sedang melakukan kategorisasi. Ya, itu analisis kategorisasi. Itu baru langkah pertama yang umum dulu. Mau tidak mau, saudara download peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jalan. Nah, apakah nanti pertanyaan ketika sampai tahap langkah kelima analisis, dari analisis kategorisasi hukum, klarifikasi hukum, analisis verifikasi hukum,
dan analisis validasi hukum, analisis falsifikasi hukum, apakah bangunan yang akan dibangun itu ya bagian dari jalan tol atau bagian dari jalan nasional atau bagian dari jalan umum. Di jalan umum itu dibuat kategori lagi apakah bagian dari jalan kabupaten atau kota atau jalan desa. Nah kalau jalan desa ya 1 tahun ya 1 tahun menyesuaikan dengan undang-undang jalan yang baru sebagai respon dari undang-undang Omnibus Law begitu. Baik, kita coba ya. Nah, kita masuk ke undang-undang jalan dulu. Nah, undang-undang jalan ya di peraturan perundang-undangan jalan dulu. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jalan, mulai dari undang-undang, dari peraturan pemerintah, maupun ada peraturan Menteri PUPR, ya, karena itu adalah kewenangan dari PUPR, dikonstruksi dulu, ya, bangunan konstruksi hukumnya, di mana, ya, kalau tentang jalan tol itu ada di peraturan pemerintah. Saya harus menggunakan penunjuk ini, izinkan saya pakai pulpen. Nah ini ya peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005 tentang pelaksanaan ya dari undang jalan yang lama 38 ya. Nah namun sudah diperbarui dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2021, tapi tidak merubah semuanya yang ada di dalam PP 15. Nah, khusus yang berkaitan dengan jalan tol itu diatur di pasal 63. Nah, ini jalan tol. Definisi jalan tol itu di pasal 1 angka 3. Maka ada definisi, ada norma yang ada di batang tubuh. Artinya ketika kita merancang perda, membuat definisi di ketentuan umum bab 1, ketika didefinisikan dia harus muncul di batang tubuh. Itu rumusnya, ya. Jalan tol, definisinya apa jalan tol? Kemudian keluar pelaksanaan dari peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2001, peraturan Menteri PUPR 23 tahun 2021. Nah, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tata cara penetapan pengusahaan jalan tol atas prakarsa siapa? Badan usaha. Apa itu badan usaha? PT misalnya pasal 1 angka 4. Kriterianya apa? Diajukan, ini pasal huruf E, indikator badan usaha boleh peduli membangun jalan tol di sebuah daerah otonom. Tapi kan kita lihat di Kalimantan Barat, ada nggak jalan tol? Kalau nggak ada, kenapa ini diada-adain begitu? Ya kan? Nah, kecuali dia masuk program. Nah, lihat apakah sudah masuk ke RPJM Bappenas Nasional, Rencana Pembangunan Nasional. Di mana jalan tol akan dibangun di Kalimantan Barat? Kan begitu. Nah, ini ada SOP-nya, tata caranya. Nah, tata caranya itu diperjelas dengan peraturan pemerintah PUPR 23 tahun 2001. Penguasaan jalan tol pasal 1 angka 1. Di sini diatur di badan usaha. Pasal 1 angka 3. Proyek prakarsa boleh dari badan usaha, boleh dari pemerintah. Nah, pengaturan bagaimana badan usaha yang tadi hanya berkaitan dengan hukum privat, tunduk dengan undang-undang perseroan terbatas kalau PT, dia masuk wilayah hukum publik, hukum tata negara atau hukum administrasi negara. Mau tidak mau, PT yang di sini yang akan ikut proyek prakarsa tentang misalnya apa jalan tol, ya, maka dia harus mengajukan
Ketika dia mengajukan kepada pemerintah daerah, apakah provinsi, apakah pemerintah pusat, apakah pemerintah kabupaten kota, ya dia mau tidak mau tunduk dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara atau tunduk dengan produk hukum daerah otonom yang bersangkutan. Lalu penguasaan jalan tol lalu dibuatlah Badan Pengatur Jalan Tol BPJT. Itu kalau di daerah otonom tersebut ada jalan tol, ada proyek pembangunan jalan tol. Kalau tidak ada bagaimana? Ya kan? Nah, baik ya. Ini. Jadi ketika badan usaha mau mengajukan, dia ikut SOP. Pasal 10 ayat 1, pasal 11 ayat 1, pasal 11 ayat 2 dari Peraturan Menteri PUPR mengajukan dokumen kelayakan. Nah, itu ada tata caranya, dokumennya lampiran Permen PUPR 23 tahun 2001. Tinggal diperiksa kalau membangun jalan tol di Kalimantan Barat, maka dokumen kelayakan yang diajukan oleh badan usaha itu diperiksa memenuhi enggak ya lampiran PUPR ya, dengan catatan kalau membangun jalan tol ya, membangun jalan tol. Kalau tidak ya kenapa harus diadain pembangunan jalan tol di Kalimantan Barat? Masuk enggak di RPJMD provinsi, RPJMD daerah 14 kabupaten, masuk enggak di RPJMD nasional, di Bappenas, ya masuk enggak di Bapeda provinsi? Walaupun ada kepala daerah berjanji ketika pilkada akan membangun jalan tol, itu kalau ada faktanya. Kalau kita pinjam rugi gerung, faktanya sudah tiba. Kalau tidak tiba, mau tidak mau harus dianalisis, dibuat kategorisasi hukum, tunduk dengan konstruksi hukum, analisis kategorisasi jalan tol, begitu. Ya, sampai di sini bagian pertama jelas. Apakah rancangan perda yang kita buat itu bagian dari jalan tol? Kalau iya, mana programnya di RPJMD? Apakah sudah masuk di produk hukum daerah? Kalau tidak ada, ya jangan kita kait-kaitkan. Begitu. Ini menjadi konstruksi hukum saja untuk masuk ya ke dalam analisis klarifikasi hukum, begitu. Nah, kita masuk lagi nih, yang bagian kedua, namanya analisis klarifikasi hukum. Kelihatan ya, saudara-saudara, apa itu analisis klarifikasi hukum? Penjernihan konsep. Tadi kan badan usaha boleh membangun jalan tol, kan boleh membangun jalan tol. Badan usaha juga bisa inisiatornya datang pemerkarasanya dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Tapi badan usaha boleh juga ikut membangun karena rasa kepeduliannya kepada daerah otonomnya. Ya, bahwa jalan tol itu penting bagi masyarakat hukum di daerah otonomnya, di kabupaten kota, karena titik berat dari otonomi daerah asimetris itu di kabupaten kota. Hanya pemerintah provinsi tidak boleh dilewatin, harus melakukan koordinasi. Apakah itu akan bertemu dengan jalan provinsi atau jalan kabupaten kota? Maka tidak mau dokumen yang diajukan oleh badan usaha itu ya dilihat komposisinya memenuhi tidak lampiran peraturan pemerintah PUPR tadi, peraturan menteri tadi. Konstruksi hukumnya dilihat di pasal 63 tadi, ya di awal, di pasal 63 ayat 1. Tapi kan ini sudah diperjelas
di dalam peraturan permen, sehingga badan usaha juga harus mendownload peraturan pemerintah PUPR bagaimana cara mengajukan dokumen kelayakan kalau dia mau proyek prakarsa, kan harus dibaca oleh ahli hukumnya di PT tersebut. Tapi ketika PT ini sebagai badan hukum privat perdata mau masuk ke peraturan perundang-undangan yang wilayahnya hukum tata negara dan hukum administrasi negara, mau tidak mau badan usaha ini tunduk dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau produk hukum negara. Itulah peraturan perundang-undangan. Nah, agar tidak menjadi temuan tindak pidana korupsi, tidak temuan ya KKN, begitu. Jadi tata kelola pemerintahan yang baik itu perlu oleh pemerintah daerah, tapi harus clean government, kan begitu ya. Nah, baik, nah, kita masuklah ke analisis klarifikasi hukum, penjernihan konsep, sama dengan kita membaca kitab suci agama kita. Kita ingin tahu apa itu zakat menurut hukum Islam. Kumpulkan semua ayat tentang zakat, maka tahu definisi zakat menurut Al-Quran. Baru kita lihat penafsirnya fatwa ulama. Oh, zakat itu ini SOP-nya, maka dikeluarkanlah undang-undang zakat nasional, kan begitu. Yang awalnya dari proposisi ilahiyah diturunkan normanya menjadi produk hukum negara. Nah, baik. Nah, kita masuk analisis yang ketiga, level ketiga, namanya analisis klarifikasi hukum. Apa itu analisis klarifikasi hukum? Ya, itu namanya penjernihan konsep, masih diklarifikasi. Saya mau membangun sesuatu di jalan nasional atau di jalan umum. Oh, ternyata faktanya bangunan penghubung itu di jalan umum. Mau tidak mau saya harus melakukan konstruksi hukum dengan menggunakan metode analisis klarifikasi hukum, penjernihan konsep. Apa itu jalan umum menurut definisi yang tersedia di peraturan perundang-undangan? Ya, ternyata ada di pasal 9 ayat 11 peraturan pemerintah status tentang jalan umum ayat 1 sampai dengan 10. Tapi kan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah. Sampai hari ini peraturan pemerintah aja itu belum keluar, maka diterobos dengan peraturan pemerintah nomor 17 yang tadi itu ya. Nah, peraturan pemerintah perbaikan dari peraturan yang lama. Makanya ketika kita membuat konsideran, lihat dulu peraturan itu sudah dirubah atau dicabut. Nah, bacanya di mana? Di ketentuan peralihan, begitu. Lihat status jalan umum pasal 9A berarti di peraturan tersebut di PP nomor 2 tahun 2002 peraturan pemerintah tentang status jalan laik jalan, status jalan umum di pasal A 5 tahun dievaluasi baru bisa dinaikkan ke jalan nasional. Setelah jalan nasional baru bisa dibikinkan program jalan tol. Jadi ada 2 tahap yang harus dilewati. Lalu fakta yang akan dibangun itu letaknya di status jalan umum atau mungkin berhimpitan dengan jalan nasional, tapi ada jalan umumnya, begitu. Kita lihat di sini. Nah, karena jalan umum itu juga punya kelayakan. Jalan umum pasal 9 ayat 1 6 huruf D. Ada jalan kota,
ada jalan tol, ada jalan kota. Oh, ternyata tahulah kita dari konstruksi pasal 9 ayat 6 huruf D itu jalan umum itu dibagi dua kriteria. Ada jalan tol, bagian dari jalan umum yang sudah ditingkatkan menjadi jalan nasional, dan jalan kota. Begitu. Jadi ada dua kategori. Ya, tidak tiba-tiba menjadi jalan tol, tapi dari jalan umum 5 tahun dievaluasi, ditingkatkan menjadi jalan nasional. Setelah jadi jalan nasional, mau dibikin program jalan tol, maka jalan tol itu bagian dari jalan umum yang berada di jalan nasional, kan begitu konstruksinya. Ya. Namun salah satu klasifikasi dari jalan umum adalah jalan kota. Dengan demikian jalan kota itu bagian dari jalan umum. Ya, nah ini di pasal 9 ayat 1 huruf A PP 2 tahun status jalan umum terdiri dari jalan nasional, jalan tol, jalan kota, dan jalan kabupaten, begitu. Jalan desa lain lagi, dia tunduk dengan undang-undang jalan karena desa punya undang-undang sendiri. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa. Jadi analisisnya harus sejajar undang-undang dengan undang-undang. Itu namanya sinkronisasi horizontal. Nah, status jalan umum di sini. Tapi kan anunya diatur dengan peraturan pemerintah, sampai hari ini belum ada peraturan pemerintah dimaksud. Lalu bagaimana? Nah, wewenang siapa kalau belum ada peraturan pemerintahnya? Begitu. Ya. Nah, ternyata di pasal 9A ayat 4 di peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2022 yang diperjelas dengan PUPR, wewenangnya berada di kategori pasal 16 ayat 2 jalan kota, yang menurut PP 15 tahun 2005 yang tadi sudah diperbaiki dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2001, pasal itu tidak dicabut, yaitu jalan kota. Pertanyaannya sederhana, secara kewenangan. Ini kalau bicara wewenang masuk ranah hukum administrasi negara. Kalau ini masuk hukum tata negara. Karena hukum administrasi negara itu bagian dari hukum tata negara. Dia berkaitan dengan wewenang. Kalau hukum tata negara itu berkaitan dengan kekuasaan legislatif, yudikatif, eksekutif. Ini wewenang administrasi negara, kewenangan. Kewenangan tertinggi ada di tangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Kewenangan kedua, wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, wewenang gubernur. Di kabupaten kota, wewenang wali kota atau wewenang bupati. Ada di pasal 16 ayat 1 ternyata status jalan umum itu jalan kota. Dengan demikian dari sini aja, dari analisis klarifikasi hukum, wewenang siapakah jalan kota itu? Ya wewenang wali kota, wewenang bupati, tidak mungkin wewenang gubernur. Gubernur itu jalan provinsi. Pemerintah pusat jalan nasional, jalan tol itu jalan nasional, kewenangan pemerintah pusat. Tapi kan status dari jalan umum dinaikkan dulu menjadi jalan tol, jalan nasional. Dari jalan nol, jalan umum jalan nol dinaikkan lagi jadi jalan tol. Ada program tersendiri, SOP-nya beda di luar KPBU itu. Ya. Nah ini namanya analisis klarifikasi hukum, penjernihan konsep. Maka di dalam penelitian hukum ada namanya kerangka konsep. Di dalam pembuatan naskah akademik perancangan peraturan namanya kerangka konsep. Ya, karena akan dipindahkan ke dalam definisi umum di ketentuan bab 1 ketentuan umum. Buat definisi operasional yang akan muncul SEA di batang tubuh. Ada cara membuatnya. Perumusan judul bagaimana,
merumuskan definisi operasional bagaimana, membuat pasal di batang tubuh bagaimana, membuat penjelasan bagaimana, membuat lampiran bagaimana. Ada perancangannya. Itulah materi kuliah perancangan peraturan perundang-undangan. Tapi kalau dia tidak paham langkah-langkah analisisnya akan kesulitan. Ya, di luar sana pun, di luar mahasiswa saya pun susah. Ya, begitu. Baik. Nah, lalu kita masuk namanya analisis verifikasi hukum. Memverifikasi, menghubungkan antara dasolen dengan dasain. Faktanya sudah apa yang mau dibangun oleh daerah otonom itu? Kebijakan apa? Kebijakan daerah. Kebijakan daerah itu strategis atau enggak? Sudah masuk RPJMD enggak? Lalu diverifikasi dengan hukum. Hukum tertulis ya tunduk dengan peraturan perundang-undangan. Menghubungkan dasolan. Tapi kalau saudara tidak melakukan langkah analisis kategorisasi hukum dan klarifikasi hukum, bagaimana sampai level ketiga? Ada 2 langkah sebelumnya sudah dilewatin, begitu. Ya, baik. Nah, ini sudah masuk ke piramida ya, makin khusus dari umum ke khusus. Itulah analisis kualitatif, selalu deduktif, bukan ya induktif. Induktif itu dari khusus ke umum, bisa kemana-mana itu ya. Tapi kalau analisis kualitatif itu piramida terbalik. Kalau analisis induksi itu piramida biasa, tapi tetap dia ketemu di titik tengah. Nah, jembatan yang mau dibangun jembatan oleh daerah otonom tersebut, misalnya jembatan itu apa sih? Bangunan penghubung ya antar jalan. Jalannya harus diperjelas dulu. Apakah ketemu jalan nasional, ketemu jalan tol, atau ketemu jalan kota, atau jalan desa. Nah, kita lihat di kota Pontianak sudah masuk enggak program infrastruktur yang namanya jembatan. Kan begitu. Ya. Nah, ternyata ada di produk hukum daerah Kota Pontianak. Peraturan daerah nomor 2 tahun 2013. Nah, sekarang tahun 2023. Bab 3 rencana struktur ruang wilayah kota. Berarti ini perda tentang RT RW. Rencana tata ruang wilayah. Tapi ada enggak nanti diklarifikasi di RPJMD muncul enggak ini? Ya. Paragraf 1 sistem jaringan transportasi darat pasal 9 ayat 2 huruf F dan angka 1 ada, yaitu jembatan Bardasiantan. Nah, di situ. Nanti kita lihat di RPJMD di produk hukum masuk enggak gitu di RPJMD. Karena RPJMD akan berkaitan erat berkorelasi dengan tata ruang. Wilayah kota mau dibangun apa, bangun pasar, bangun perumahan, bangun perkantoran di bagian wilayah mana. Nah, berarti ada 2 perda yang harus dibuat konstruksi hukum, dilakukan analisis verifikasi hukum, ya dibuat kategorisasi hukum, dibuat klarifikasi hukum, baru masuk level ketiga. Di sini. Nah, jembatan itu ya dari sini nih kita cari yang lebih tinggi di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, karena kita sedang melakukan analisis verifikasi hukum menghubungkan antara dasolen dengan dasain. Dasain itu kan fakta yang membangun jembatan, dasolennya di sini ayat tauliahnya, ini ayat kauniyahnya, begitu Al-Quran. Nah, ternyata ada di Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 pasal 1 bangunan penghubung namanya. Ayat kauniyahnya namanya jembatan. Jembatan ada 2, ada yang tol, ada non tol, gitu loh. Nah, tapi kalau jembatan tol itu pasti berada di jalan nasional yang sudah dinaikkan menjadi jalan
tol. Apa iya faktanya ada di Kota Pontianak, di Kalbar itu jalan tol? Kalau tidak ada, ayat kauniyah ini nggak bisa dimasukkan di dalam konstruksi hukum. Artinya dia gugur di analisis verifikasi hukum, masuk di kategori jalan umum yang terbagi antara jalan tol dan jalan kota. Begitu. Gimana? Ini di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan yang terbaru sebagai pelaksanaan Undang-Undang Omnibus Law. Ya. Jalan umum. Apa itu jalan umum? Nah, jalan transportasi sistem jaringan darat, salah satunya namanya bangunan penghubung. Nah, yaitu kemudian kita sebut jembatan. Nah, kemudian kalau jalan tol apa? Terpisah dengan ini. Ya, jalan tol terpisah. Ini kan jalan umum, satu kategori tersendiri. Ini jalan tol kategori kedua. Kalau jalan tol di pasal 1 angka 12 definisinya, jalan umum di pasal 1 ayat 10. Itu dua kategori sudah dapat. Lalu kita bikin klarifikasi penyederhanaan konsep. Apa yang dimaksud jalan umum dan apa yang dimaksud jalan tol. Tol itu apa sih? Sejumlah uang yang dibayarkan kepada pengguna jalan tol. Makanya jembatan tol itu bagian dari jalan tol. Jalan tol itu bagian dari jalan nasional. Jadi jalan nasional ditingkatkan ke jalan tol dulu lah. Jalan tolnya nggak ada di Kalbar. Bagaimana mungkin kita mau memasukkan ke dalam jalan tol begitu? Makanya dikurung nih. Aha, ya tidak ada hubungannya begitu. Ya, badan usaha tol. Kalau jalan tolnya ada, badan usaha yang mengelola ada, kan begitu. Lingkup pengaturannya di pasal 4 huruf E, lingkup pengaturannya apa yang dibuat oleh badan usaha. Kalau ada jalan tolnya, kalau mau bikin jembatan tol. Nah, bagaimana kalau jembatan ini berada di jalan umum? Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 pasal 1, maka diklarifikasi di jalan umum, di jalan nasional atau di jalan kota. Oh iya, ayat kauniyahnya faktanya jembatan itu terhimpit antara jalan nasional di jalan kota. Bagaimana bikin verifikasi hukumnya, analisisnya? Itu wewenang siapa? Jalan nasional wewenang nasional, betul. Jalan kota wewenang siapa? Ya wewenangnya kota. Dalam ini kepala daerah kalau dia masuk sistem KPBU. Tapi kalau mau utang ya pakai wali kota. Kan begitu. Tapi keputusan basicingnya tentang status jalan oleh wali kota. Tapi kalau sudah masuk sistem KPBU, maka nomenklatur yang digunakan adalah kepala daerah. Karena pemegang proyek KPBU skema B itu menteri, lembaga negara dan kepala daerah. Begitu kalau daerah terpilih dilantik di bajunya ada lambang Garuda, maka dia statusnya ada dua baju dulu. Baju wali kota dan baju kepala daerah. Ada dua kewenangan yang melekat pada jabatannya. Selaku wali kota dia adalah wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Ya, maka dia berhak menggunakan lambang negara Garuda Pancasila di topinya, di bajunya. Kalau dilantik baju putih, sepatunya putih, kan begitu. Sebagai kepala daerah, dia adalah hasil dari pilkada terpilih. Tapi setelah jadi wali kota, dia mengayomi seluruh kepentingan. Kalau kepala daerah kan diajukan oleh partai politik, begitu. Tapi begitu terpilih jadi wali kota, maka kepala daerah punya tugas kewenangan untuk menjalankan ajas desentralisasi, desentralisasi otonomi daerah asimetris itu. Sebagai wali kota menjalankan ajas dekonsentrasi kewenangan pemerintah pusat yang ada di daerah. Ini harus paham konstruksinya itu. Ya saudara-saudara. Baik, ada pertanyaan sampai di sini, karena bagian ini. Jadi kita sudah sampai analisis verifikasi hukum. Apa itu analisis verifikasi hukum? Membuat verifikasi terhadap analisis kategorisasi hukum
klarifikasi hukum, dan verifikasi hukum ini level ketiga nih, menghubungkan dasolen dengan dasain. Gitu. Dasainnya ini jembatan, dasolennya regulasi kaitan dengan jembatan ini. Hanya kita ingin bertanya, jembatan ini berada di mana? Di jalan nasional atau di jalan kota? Atau di jalan umum? Kan jalan umum kan tadi terbagi tadi itu. Atau di jalan tol? Kalau jalan tol tidak mungkin, makanya tidak ada hubungannya. Yaitu jalan umum ke jalan kota. Begitu kalau kita bikin analisis verifikasi hukum. Ya, legal drafting itu tidak mudah, ada pelatihannya, ada sertifikasinya. Tapi saya sudah ya Lemhanas, tahu Pancagatra, 5 gatra. Ya, itulah kelebihan orang-orang yang sudah ikut Lemhanas ya. Analisisnya analisis SWOT ya. Analisis SWOT dengan mengkaitkan 9 gatra atau 5 gatra dimensi. Ya. Nah, dulu ketika saya ikut Lemhanas itu dibully oleh kawan mau jadi anggota DPRD, mau jadi bupati Pak. Tapi hari ini ternyata sertifikat Lemhanas saya itu sangat berharga ya. Ya, jadi nggak perlu pelatihan-pelatihan yang lebih khusus lagi, karena di Lemhanas itu 9 gatra ya, gatra ekonomi, gatra hukum, gatra politik, gatra budaya, gatra pendidikan, gatra ketahanan nasional, banyak gatranya. Jadi harus dikonstruksi. Makanya gelar saya MHum, Magister Humaniora, bukan Magister Hukum. Itu yang perlu dipahami. Baik, saudara. Nah, baru kita masuk. Apabila kita tidak melakukan analisis verifikasi hukum karena menghubungkan antara dasolen dengan dasain, maka kita mulai dasolennya dulu yang seharusnya menggunakan konsepnya Plato, idenya dulu. Ide itu norma, ide itu ada di norma yang sudah disepakatin di produk hukum negara. Kalau Aristoteles itu kenyataan, realitas itu yang akan dibangun, atau ayat kauniyahnya. Ini ayat kauliyahnya kalau dalam Al-Quran. Makanya orang yang paham konstruksi Al-Quran akan mudah membaca produk sebuah hukum negara. Begitu ya. Maaf, bukan saya menyinggung dengan yang saudara-saudara saya yang non-muslim ya. Ternyata di Undang-Undang Nomor 2 tadi itu tahun 2022 pasal 1 ayat 1 ada dasolennya, ada definisi yang masuk kategori dasolen yang seharusnya sudah ada di negara. Ngapain kita bikin definisi? Nah, definisinya ada, bangunan penghubung. Nah, dari mana kita dapat terminologi bangunan penghubung? Kita lihat di sini definisinya. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan. Satu kategori, transportasi darat meliputi segala bagian jalan, include di dalamnya, termasuk di dalamnya bangunan penghubung, satu kategori, bangunan pelengkap, dua, dan pelengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas, berarti rambu-rambu. Kategori ketiga, yang berada pada permukaan tanah. Nah, artinya transportasi dibangun, bangunan-bangunan itu bisa di atas tanah, di atas permukaan tanah, pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau bahasa hukum kalau dan atau bisa salah satu, air, serta di atas permukaan air, sungai. Nah, bangunan penghubung yang akan dibangun di kota-kota itu di atas permukaan air, sungai, bukan di batas jalan tol, bukan di atas jalan kota, bukan di atas jalan nasional, kecuali jalan rel, kereta api nggak bisa, akan tabrakan nanti. Jalan lori dan jalan kapal diperkecualikan, nggak bisa dibangun ini. Nah, dari sini kita dapat satu istilah yang
cukup berkaitan dengan ayat kauniyah yang akan dibangun, yaitu jembatan. Apa namanya? Bangunan penghubung. Begitu ya. Pertanyaannya, bangunan penghubung itu di mana akan dibangun? Di atas air. Ya, di atas air, permukaan air, sungai di atas air, permukaan sungai. Lalu sungai itu kan tidak ada, bukan transportasi darat, transportasi sungai. Ya, maka rekomendasinya harus ada yang punya kewenangan membangun, tidak boleh melanggar garis sepadan sungai. Nah, maka di-download lagi peraturan yang berkaitan dengan angkutan sungai. Nah, ternyata bangunan penghubung itu di jalan umum. Ya, penghubung antara jalan umum. Jalan umum itu apa? Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Hari ini bangunan penghubung itu hanya peri saja, pelampung di Kota Pontianak, begitu ya. Pelampung, ya, lalu bayar lagi, ya kan? Macet-macet lagi, ya kan? Cenggiring lagi karena sudah sejak tahun 74 sumbangan dari Sultan Hamid II, ya. Mesinnya kadang hidup, yang kiri, yang kanan tak hidup, senggiring dia jalannya. Kata orang Pontianak, miring-miring dia, mutar, tidak lurus begitu. Nah, kemudian jalan tol, jalan umum ada dua kategori, di jalan tol dan di jalan kota. Ada dua kategori jalan umum itu diklasifikasi. Nah, kita lihat definisi jalan tol itu apa. Ya. Nah, jalan tol itu apa? Jalan tol adalah jalan bebas hambatan. Itu ada sungai itu. Ya. Apakah bebas hambatan? Yang merupakan bagian sistem jaringan jalan. Bagian dari jaringan jalan. Dan sebagai jalan nasional. Oh, jalan tol itu letaknya di jalan nasional. Berarti jalan umum itu ditingkatkan itu jadi jalan nasional. Baru bisa ditingkatkan menjadi jalan tol yang penggunanya diwajibkan membayar. Ya memang betul, tol itu kan membayar. Ada enggak di Kalimantan Barat jalan tol? Belum ada, baru diskursus, baru wacana jalan tol menuju pelabuhan nasional dari utara maupun dari selatan. Baru rencana jalan tol. Yang ada adalah jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, jalan desa. Dari sini sudah nampak konstruksi kewenangannya. Begitu. Lalu jalan kota, apa itu jalan kota? Ada definisinya, pasal 9 ayat 1. Jalan umum menurut statusnya. Jadi jalan kota itu, jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional. Satu kategori jalan nasional. Ini berarti jalan provinsi kategori kedua. Jalan kabupaten kategori ketiga, jalan kota dan jalan desa. Berarti jalan umum itu berapa kategori? Jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Itu kan analisis kategorisasi hukum level pertama itu. Ini sudah level ketiga analisisnya, verifikasi hukum. Beda. Sudah melalui langkah kategorisasi, klarifikasi. Ini klarifikasi di sini. Ini verifikasi dasolennya yang akan kita hubungkan dengan faktanya. Kata Rogi Gerung, faktanya sudah tiba. Kaitkan dengan analisis yang tersedia. Ini sudah disedia. Produk hukum negara kan mengikat. Sudah masuk lembaran negara. Kalau produk hukum masuk lembaran daerah, berita negara. Maka semua PT yang mau ikut proyek jalan umum, ya harus tahu paham konstruksi ini. Maka ada bagian hukumnya di perseroan terbatas itu. Ada ahli hukumnya. Begitu. Di pemerintahan daerah juga harus ada ahlinya. Di DPRD juga ada ahlinya. Anggota DPRD pun harus paham ini, anggota DPR. Definisi ini.
Ini definisi yang ada di peraturan perundangan. Karena sudah masuk lembaran negara, kalau produk daerah lembaran daerah, dia mengikat. Berlaku teori fiksi hukum, orang dianggap tahu hukum, padahal tidak tahu. Kalau udah tahu ya belajar, buka. Nah, dasolennya apa? Pahami analisisnya, kan begitu. Ya. Baik, kalau verifikasi itu asbabun nuzulnya begitu. Asbabun nuzul kalau Al-Quran itu. Ya, perikopnya apa? Perikopnya kalau Bible begitu. Ya. Baik. Kemudian dalam ya, masih analisis verifikasi hukum. Nah, kita lihat turun. Itu kan ini di peraturan nasional, di peraturan pemerintah pusat, di undang-undang jalan, ya, di peraturan pemerintah, produk presiden, masih produk hukum pemerintah pusat. Kita lihat di produk hukum daerah, ada enggak korelasinya, munasabahnya kalau di Al-Quran itu. Ada ternyata di Perda nomor 2 tahun 2013, sudah lama, ini tahun 2023 bro. Ada bab 3, rencana struktur ruang wilayah kota, berarti Perda ini tentang tata ruang. Muncul enggak di RPJMD? Nah itu yang jadi masalah. Ada enggak muncul lagi di RPJMD? Muncul enggak di Undang-Undang Pelayanan Publik? Muncul enggak di kaitannya dengan perda pembangunan Satkerja? Banyak perda yang berkaitan dengan ini. Ini tata ruangnya. Kewenangan siapa? Di PUPR, nah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian ini, ya, paragraf 1, sistem jaringan transportasi darat. Tadi kan, ya. Transportasi darat berarti bagian dari jalan, definisi jalan, iya kan? Nih, tadi itu jalan, transportasi darat itu di atas, transportasi darat. Nah, itu namanya teknik pengacuan. Jadi perda ini mengacu dengan norma peraturan perundangan di atasnya, makanya sah, disetujui. Wilayah kota, paragraf 1, sistem jaringan transportasi darat. Loh, jembatannya mau dibangun itu berdasarkan di atas sungai. Mau tidak mau, download lagi peraturan ya tentang sungai. Harus ada rekomendasi, maka dokumen kelayakannya dilihat. Ada enggak rekomendasinya? Ada studi kelayakannya enggak? Field studinya, risetnya. Begitu. Dan itu kalau ini inisiatif oleh badan usaha itu yang melakukan penelitian. Tapi kalau pemerintah daerah, dia yang melakukan penelitian. Ada uangnya enggak, ada duitnya enggak untuk penelitian. Kalau enggak ada, ya buka peluang kepada badan usaha atau PT, kan begitu. Ya, ini kan tinggal keberanian ya kepala daerah untuk menggunakan kewenangannya. Ya, dan dia kan punya dukungan DPRD. DPRD-nya juga harus mendukung, kan begitu. Kalau DPRD kepala daerah juga konflik, pecah kongsi, ya berbahaya di daerah otonom. Nah, ya. Paragraf 1, sistem jaringan darat, pasal 91 huruf F angka 1. Ini ayat kauliyahnya. Ini ayat kauliyahnya juga. Tapi ini ayat kauniyahnya. Jembatan Barda, Terminal Siantan. Loh, kan yang lagi viral itu publik di Kota Bandung Jembatan Garuda. Iya, mau diberi nama Garuda. Itu dengan keputusan nanti, keputusan wali kota. Ya, diajukan kepada DPRD. DPRD setuju, jadilah jalan kota atau anggota DPRD yang mengajukan nama jalannya, nama jembatannya. Nah, tentu harus punya argumentasi paparan sendiri kenapa disebut jembatan Garuda. Karena perancang lambang negara Republik Anak Bangsa dari kota Pontianak. Begitu.
di Kecamatan Pontianak Kota. Oh, rupanya sungai itu, ya jembatan badan itu berada di wilayah Kewenangan Kota. Camatnya dipanggil. Nih diberitahu oleh DPRD bahwa di wilayah Anda akan dibangun jembatan Bardan Hadi Terminal Cantan yang ada di dalam perda ini di wilayah kota dan RPJMD. Tolong ya Anda sosialisasikan dengan masyarakat hukum di wilayah Anda. Itu tugas camat, mengkoordinasikan dengan lurah-lurah yang di mana lurah itu ya memiliki wilayah hukum di sekitar jembatan Bardan dan Terminal Cantan. Mungkin ada pembebasan tanah, ada pembebasan bangunan agar tidak menimbulkan konflik horizontal dan vertikal. Samina wa ta'na, ikutin saja aturan mainnya. Tidak menjadi temuan. Kenapa tidak pidana temuan itu? Karena nggak patuh dengan ini. Lalu tak paham ya konstruksi hukumnya. Pasti jadi skripsi mahasiswa saya. Pasti jadi tesis mahasiswa saya. Bahkan mungkin akan diangkat jadi disertasi. Kan begitu. Nah beda dengan kategori yang keenam. Jalan tol itu pengaturan. Jalan tolnya aja belum ada. Yang ada itu adalah jalan umum dan jalan kota. Wewenang siapa? Ya wewenang Kota Pontianak. Siapa yang punya kewenangan? Kepala daerah sebagai pelaksana ajas desentralisasi otonomi daerah, basic dari otonomi daerah asimetris. Tapi sebagai wali kota, dia menjalankan ajas dekonsentrasi orang pusat yang ada di daerah. Maka di bajunya ada lambang negara, Republik Indonesia, Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Waktu dilantik, maka dia melekat pakai baju putih. Itu ada dua kewenangan yang melekat dalam jabatannya sebagai wali kota dan sebagai kepala daerah. Benang pilkada terpilih oleh masyarakat Kota Pontianak. Ini harus paham konstruksi itu, mulai dari wali kotanya, kepala daerahnya sampai dengan bawahan, kepala dinas, bahwa ada dua jabatan yang melekat pada diri wali kota. Kalau dia bagian dari OPD harus paham. Ini wali kota saya ini sedang menggunakan kewenangan apa? Kewenangan sebagai wali kota atau kewenangan selaku kepala daerah? Lalu KPBU itu masuk kepala daerah, kewenangan kepala daerah atau kewenangan wali kota? Wali kota mengeluarkan produk hukum apa, kepala daerah mengeluarkan produk hukum apa? Ya perda. Perda ya kerjasama dengan DPRD atau DPRD-nya rancangan perdaan diberikan kepada DPRD menjadi inisiatif disetujui oleh kepala daerah. Jadi dua-duanya dapat poin yang sejajar, mitra. Karena sebagai pemerintahan daerah, kepala daerah bersama daerah itu mitra. Namun dalam menjalankan kewenangannya diawasi oleh DPRD. Anggaran harus disetujui oleh DPRD. Itu konstruksi hukum tata negaranya. Saudara-saudara, ya, Yanuar Rida, Melankolis, Fajar, Devi, ya, bergabung. Paham ya? Baik, saya masuk bagian yang analisis validasi hukum. Apa itu analisis validasi hukum? Setelah kita melakukan analisis kategorisasi hukum yang pertama ini ya, kategorisasi hukum, dilanjutkan dengan analisis klarifikasi hukum, dilanjutkan lagi analisis klarifikasi hukum lanjutan, lalu analisis verifikasi hukum, baru langkah keempat, langkah verifikasi hukum buat dasolennya. Ini dasarnya. Tapi kan tetap terikat. Dasain ini, jembatan ini terikat dengan peraturan perundang-undangan. Ini yang harus dipahami oleh PT Badan Usaha atau pemerintah daerah yang ingin membangun di daerah otonom. Dia PT tunduk dengan undang-undang perseroan terbatas. Mau masuk ke program pemerintah. Samina wa ta'na, aku tahu, aku patuhi peraturan perundang-undangan yang ada di ruang publik. Hukum administrasi negara dan hukum tata negara.
agar kelak tidak menjadi temuan. Nah, kalau penegak hukumnya juga nggak paham ini, ya anggota DPR-nya nggak paham ini, lalu yang punya kewenangan atribusi kepada wali kota juga nggak paham ini konstruksi hukumnya, apalagi OPD-nya, ya namanya KKN, kerjasama tapi tak ada aturannya, temuan pasti itu temuan, karena selalu diawali tindak pidana korupsi itu penyimpangan hukum administrasi negara. Ya, kalau hanya sekedar salah administrasi, uangnya bisa dikembalikan ke negara. Tapi kalau ada sudah kerugian negara, dia masuk wilayah hukum pidana. Dapat 2 tiket itu. Kalau hukum administrasi negara diuji dulu di PT UN. Tapi kan pengacara advokat sekarang pintar. Ya, digugat dulu di PT UN, di dalamnya ada kerugian negara, lalu digugat lagi di hukum pidana, dilaporkan. Dapat 2 dia. 2 konstruksi hukum. Kenapa? Karena ketidakpahaman para pejabat, anggota DPRD, biro hukum, aparatur sipil negara, ya, pelatihan apa saja sudah dilakukan, menghabiskan uang dana negara, tapi pelatihan kesepahaman tidak pernah dilakukan. Analisisnya pun analisisnya pun nggak paham 5 langkah ini. Dapat makalah, dapat buku, ya, disimpan di bawah meja, nggak dibaca. Sama dengan umat Islam, baru baca Al-Quran di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan nggak pernah dibaca, nyaris berdebu. Sama di dalam konteks kenegaraan, pejabat tapi nggak tahu peraturan perundangan yang mengikat jabatannya. Ya, nanti kalau disebut dungu oleh Rocky Gerung, ya baper. Ya, atau memang benar-benar dungu kan begitu. Ya, faktanya sudah tiba, bro, kata Rocky Gerung kan. Dijelasin nih konsepnya dengan analisis ilmiah. Baper, pendek tongking kata orang Pontianak tuh. Kan begitu ya. Nah, kita lihat ini analisis validasi. Valid enggak? Kalau istilah BIN itu faktanya A1 tidak. Makanya ada validasi. Datanya primer, sekunder, atau tersier. Itu dalam skripsi. Nah, kita lihat. Persoalannya kan siapa yang berwenang? Pengatur jalan tol. Ya, kewenangan pemerintahan pusat. Memang yang dibangun adalah jalan tol. Kebetulan jembatan berbayar. Apakah itu jembatan tol di dalam jalan tol atau jembatan tol di atas jalan kota dan jalan nasional? Apakah masih disebut jembatan tol? Ya, jembatan berbayar. Kan bisa. Tol itu kan membayar. Tol itu artinya definisinya membayar sejumlah uang. Kalau tidak menjadi OL, tolol. Dungu. Kata Rocky Gerung, maaf ya, jalan, ya, jalan itu kalau jalan tol harus bentuk BPPJ, PUPR 23/2001 tentang tata cara penetapan pengurusan jalan tol atas prakarsa badan usaha. Kalau membangun bangunan penghubungannya di jalan tol, tentu jalan kewenangan nasional. Apa iya di Kalbar sudah ada jalan tol? Kan belum ada. Asal ini bisa digunakan enggak? Kan gitu. Nah, badan usaha ini betul aturannya ini. Ya. Ya. Nah, ketika kita baca pasal 1 angka 4, junto pasal 1 angka 10 di Permen TR 23 tahun 2021 yang terbaru, Badan Usaha Proyek Prakarsa, Permen PUP 23 bab kriteria pasal 5 itu untuk jalan tol, bukan untuk jembatan tol. Kalau tidak paham konstruksinya menjadi TOEL alias dungu.
Ya, analisis validasi hukum. Nah, kita lihat dasolennya itu kan dasainnya, ini dasolennya ini. Lihat di Permen PUPR nomor 23 tahun 2000 tentang tata cara penetapan pengusahaan jalan tol. Lihat, PPT dibentuk oleh menteri di bawah bertanggung. Iya, kewenangan nasional. Karena jalan tol itu berada di jalan nasional. Jalan nasionalnya belum ditingkatkan statusnya menjadi jalan tol. Ngapain kita harus bentuk ini? Kan tidak logis. Begitu ya. PP nomor 2 tahun tentang perubahan, tentang jalan. Di sini ada Badan Usaha Bidang Jalan Tol. Selanjutnya Badan Usaha itu kalau jalan tol. Jalan tolnya aja belum ada. Ya, gimana kita mengkategorikan jembatan itu bagian dari jalan tol? Kemudian ketentuan umum angka 1, badan usaha sebagai badan negara, badan milik daerah, badan usaha swasta, PT berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, proyek prakarsa kepada menteri koperasi mengajukan, itu kewenangan nasional. Kalau jalan tol, pertanyaannya, faktanya di Kalimantan Barat ada nggak jalan tol? Belum ada. Aturannya ada, peraturan perundang-undangan, jalan tolnya belum ada. Begitu. Oh, itu mau dibangun jembatan kedua, jembatan tol. Lihat itu bangunan penghubung di atas sungai. Dia tunduk dengan undang-undang sungai, garis sepadan. Nah, lihat menghubungkan jalan kota Barda Siantan diapit dengan jalan nasional, Jalan Rahadi Usman dan Jalan Katulistiwa. Ini kan unik desainnya. Seperti ini gimana? Kewenangan siapa? Ya kewenangan kota. Apa? Lihat konstruksi hukumnya. Dia gunakan kewenangan yang melekat pada dirinya, atribusi. Kalau tak mampu delegasikan karena mau habis masa jabatannya, misal delegasikan kepada siapa? Selaku kepala daerah. Kalau menggunakan skema KPBU Peraturan 38 tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Itu skema KPBU, bukan utang piutang dengan PT. Nah, tapi ketika perseroan terbatas akan menaruhkan investasi di daerah otonom, tentu perlu kepastian hukum. Maka semua aparatur tunduk dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan clean government, supaya nanti programnya tidak temuan KKN atau ada tindak penyimpangan administratif atau temuan menjadi kerugian negara, tindak pidana korupsi. Makanya saya selaku tim ahli tim Saber Pungli Polda Kalbar itu mewanti-wanti kepada aparatur sipil negara, pahami dulu konstruksi hukumnya begitu. Yang melekat pada jabatannya menggunakan kewenangan yang mana? Begitu. Apakah kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, kewenangan mandat, atau kewenangan deskripsi? SOP-nya ada di Undang-Undang 30 2014. Jangan dilanggar, kan bersumpah demi Allah saya akan tunduk dengan Pancasila dan menjalankan peraturan perundang-undangan di negara ini dan tidak akan menerima sesuatu apapun. Pakai Al-Quran lagi, Al-Qurannya dibawain oleh orang lain lagi, kan begitu kan? Ya, saya tidak marah, hanya memberikan early warning saja. Begitu saudara-saudara mahasiswa saya yang hadir, Deddy Saputra di masyarakat publik, ya, jangan lupa tetap layar bagikan link-link ini kepada sahabat saudara, orang tua saudara, teman saudara. Mungkin ada yang kepala dinas PUPR, ada kepala dinas di 14 kabupaten provinsi Kalimantan Barat. Tidak tahu, bertanyalah kepada ahlinya. Saya tidak ahli, hanya sekedar urun rembuk dan punya keahlian di Lemhanas begitu. Ya, Rosalina sudah bergabung, terima kasih Rosalina. Ya, mahasiswa saya Yaunar Rahmat Ridha, Tefil Azhari, Fajar Mustawa. Memang sebagian ini dilihat live saya oleh sebagian oleh mahasiswa saya lintas perguruan tinggi. Ya. Baik, kita lanjutin.
Kemudian di dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan nomor 23 tahun 2001 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Jalan yang terbaru, bab 1 ketentuan umum itu pasti berisi definisi operasional. Kita lihat di sini. Ya. Dukungan pemerintah. Oh ya, tentu semua pembangunan apapun yang dilaksanakan di daerah otonom butuh dukungan pemerintah. Siapa itu pemerintah? Pemerintah pusat, kategori pertama, pemerintah provinsi, kategori kedua, pemerintah kota atau kabupaten atau pemerintah desa. Adalah kontribusi fiskal dan atau bentuk lainnya yang diberikan oleh menteri dan atau salah satu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan kekayaan negara sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ada kata kunci di sini. Saudara-saudara masyarakat, peraturan perundang-undangan. Apa itu peraturan perundangan? Peraturan tertulis yang memuat norma hukum dibuat oleh badan, oleh pejabat tata usaha negara sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan. Ya, definisi yang ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial efektivitas penggunaan jalan tol. Ini kalau yang mau dibangun jalan tol. Yang ada di jalan nasional, jalan tolnya sudah belum ada. Kenapa jadi kita ribut dengan jembatan tol Garuda itu yang akan diberbayar? Itu bangunan penghubung di atas sungai yang menghubungkan bagian dari transportasi darat yang bisa dibangun di atas air. Berarti tunduk SOP-nya dengan